Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pionir, selamat datang kembali di channel Pi Network Update. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share apa yang saya ketahui ya tentang iDrop, atau mungkin lebih dikenal lagi sekarang dengan di Pi Network ini dengan istilah mining, teman-teman ya. Sebetulnya teman-teman, kalau kita lihat secara sekilas gitu ya, proses mining di Pi Network ini memang seperti project-project iDrop, teman-teman ya. Oke. Seperti project iDrop dimana kita harus login setiap waktu yang ditentukan di web tersebut, baik itu di versi web maupun di versi apps-nya ya, yang bisa kita download di Play Store. Berbagai macam project memang teman-teman banyak, sebetulnya sudah saya ikuti juga beberapa project ya. Seperti ini contoh teman-teman, saya baru aja join nih di salah satu project. Sebetulnya sama persis cara kerjanya gitu ya dengan apa yang di Pi Network. Kita dikasih, kalau di sini kan di Pi Network ini kita setiap 24 jam sekali ya, wajib mungkin seperti layaknya login gitu ya, kita klik petir, kita menandakan bahwa kita hadir gitu ya, kita aktif. Nah, begitupun di iDrop yang lain teman, seperti sini di Data Gold nih ya, ini cuman dia jeda waktunya setiap sejam sekali teman-teman, 1 jam sekali kita harus bukan login, tapi kalau di Pi Network mungkin klik petir ya, kalau di sini di Data Gold ini kita klik collect teman-teman. Nah, ini kita bertambah koinnya ya, koinnya bertambah di wallet kita sini ya, balan kita bertambah teman-teman ya. Jadi kalau sepintas memang kelihatannya nih sepertinya sama aja gitu ya dengan project-project mining atau iDrop, boleh dibilang iDrop, boleh dibilang mining teman-teman ya. Tetapi memang ada sedikit perbedaan yang memang sangat jelas gitu ya, perbedaannya antara Pi Network ini dengan project-project semacam iDrop lainnya seperti Data Gold ini teman-teman. Kalau di Pi Network ya, yang harus kita garis bawahi, pertama memang ini jelas sekali bahwa dia itu tidak ada pra ICO gitu ya, atau penjualan di awal untuk koin Pi ya, koin yang digunakan nanti di project Pi Network ini. Jadi tidak ada di sana pra ICO, jadi tidak ada orang yang bisa memonopoli nih karena dia mempunyai uang banyak misalnya membeli koin Pi, ini tidak bisa teman-teman ya. Nah, kalau di project-project lain, contohnya di sini di Data Gold ini, teman-teman memang nanti setelah sama ini juga ada proses verifikasinya, KYC-nya. Nah, ini seorang memang bisa ya, dia bisa semacam energi nih teman-teman ya. Jadi dia boleh membeli sekian energi untuk penambangnya itu atau ininya supaya makin cepat nih ya, koinnya yang dihasilkan per jam itu makin gede. Dari sini dari referral juga bisa, dari invite friend. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Sebetulnya itu ya perbedaannya yang satu yang paling jelas, yaitu tidak ada pra ICO atau pre-sale gitu ya untuk koin Pi ini nanti. Jadi setiap orang memang mempunyai kesempatan yang sama, kewajiban yang sama gitu ya, dengan cara klik petir tiap hari untuk memperoleh koinnya ini. Jadi kesempatannya sama, caranya sama, tidak ada istilahnya orang kaya bisa memborong atau menghold gitu ya koin Pi ini, karena cara yang didapatkan harus sama, kontribusi juga harus sama. Dan walaupun dia banyak nih, ada beberapa pionir luar negeri ya, memang saya lihat koinnya sampai ratusan ribu, kan itu tetap dari referral teman-teman ya. Kalau referralnya tidak lolos KYC, kalau referralnya tidak kita edukasi ya percuma saja ya. Mereka tidak ngerti cara buat wallet, mereka tidak ngerti cara KYC, mereka tidak ngerti bagaimana nanti supaya bisa lolos KYC mungkin ya, bisa migrasi, akunnya belum terverifikasi, sama aja bohong ya teman, karena tidak bisa diklaim. Seperti di akun saya pun dari 6.000 koin sekian dari referral yang tidak begitu banyak, yang aktifnya cuman beberapa gelintir orang saja, alhasil yang memang bisa ditransfer ke migrate hanya hasil dari mining saya sendiri ya, selama
3 tahun kurang lebih hanya 1.200 koin teman-teman, sempat vakum dulu soalnya ya. Jadi itu perbedaan pertama antara project P-Network ini mining ya dengan project mining boleh dibilang airdrop nih di project-project yang lain teman-teman ya. Tidak ada presale untuk koin tersebut. Yang kedua yang saya lihat perbedaannya adalah memang si P-Network ini lebih cenderung dia membuat ekosistem ya teman-teman, ekosistem sendiri ya untuk menggunakan P-Coin nantinya sebagai alat tukar justru ya, bukan sebagai aset. Justru kan kalau di airdrop yang lain mereka memang cepat listing, saya lihat seperti di Core ya, Core ya, project Core kemarin kebetulan saya nggak ikutan teman-teman. Itu memang setelah koin kita terkumpul setahun, mungkin setahun nggak nyampe setahun tuh dia listing di market dan diperdagangkan justru sebagai aset teman-teman, yang diperjualbelikan bukan sebagai alat tukar. Jadi mereka tidak mempunyai ekosistem internal sebagai marketplace untuk jual beli teman-teman ya di project-project yang lain. Tetapi kalau di P-Network justru yang dibuild, yang dibangun adalah ekosistem internal di mana nantinya CoinPi ini digunakan sebagai alat tukar pembayaran, bukan sebagai aset yang bisa diperjualbelikan ya teman-teman ya. Itu perbedaan yang kedua yang sangat menonjol dari project-project seperti mining ini ya. Ini Data Gold, kalian yang mau mencoba silakan nih teman, Data Gold ini. Nanti saya di deskripsi saya kasih linknya ya untuk daftarnya. Ini sama, ini juga ada harus identitas, harus verifikasi KYC foto video selfie teman-teman ya, foto selfie ya. Nah, apa salahnya kita ikutan juga project-project yang lain teman-teman ya, seperti ini Data Gold. Dan nanti saya kasih linknya di deskripsi teman-teman ya. Nah teman-teman, justru dengan perbedaan kedua tadi ya antara project P-Network dengan project-project koin yang lain, makanya akan terjadi sangat di P-Network ini sangat terdesentralisasi teman-teman. Tidak ada seorang pionir pun, tidak ada seseorang yang bisa mengakuisisi atau bilang apa ya, memonopoli gitu ya si CoinPi ini. Kalau di airdrop yang lain bisa saja kan nanti ada semacam mungkin presale gitu ya, harganya dijual murah duluan supaya kelihatan di market ini aktif, penggunanya besar, dia lakukan presale dulu, dijual murah dulu. Ada marketer atau ada pemborong yang punya banyak duit, dia beli koinnya, otomatis itu sedikit ada agak mengurangi kedesentralisasian teman-teman. Jadi seolah sentralisasi itu ada, karena ada orang yang punya duit yang bisa memonopoli ya, memborong koin tersebut teman-teman ya, memborong koin tersebut di harga murah, setelah harganya naik dia jual ya. Nah itu di project-project yang lain. Kalau di P-Network memang sangat jelas sekali visi misinya, bahwa mereka mempunyai visi misi yaitu memberikan kesempatan yang sama untuk semua perintis, semua pionir mendapatkan koinnya secara adil, merata ya. Tidak ada istilah monopoli teman-teman ya. Jadi di P-Network ini sangat jelas sekali terasa ya, sangat terdesentralisasi teman-teman, sangat terdesentralized ya, karena itu tadi di samping kedua poin tadi yang memungkinkan P-Network ini sangat terdesentralisasi adalah tidak adanya presale, sehingga tidak ada seseorang yang bisa memborong CoinPi di waktu saat murah misalnya ya, dan dijual saat tinggi. Semua pionir, semua perintis yang berkontribusi di P-Network mempunyai kesempatan yang sama, kewajiban yang sama dalam rangka memperoleh CoinPi-nya ya, dengan cara klik petir setiap 24 jam sekali. Walaupun toh koinnya banyak dari referral, itu belum tentu jadi milik dia juga, karena harus diedukasi kan, referralnya harus lolos KYC juga teman-teman ya. Nah oke teman-teman, itu aja sedikit mungkin pengetahuan yang saya ketahui tentang project mining yang pertama kali nih di Android ini, karena sebelumnya memang saya juga sudah mengenal si mekanisme seperti ini, yaitu kita harus login, mungkin semacam login di web atau di dApps ya, yang mengharuskan kita absen mungkin ya, klik sesuatu sehingga kita kelihatan aktif dan kita akan mendapatkan reward berupa koin teman-teman ya. Itu perbedaan yang sangat mencolok antara project
koin lain dengan Pi Network teman-teman. Makanya jangan heran kalau memang proses untuk open mainnet atau list ini ada di list exchange ini memang sangat lama, karena visi misi sangat jelas ya. Ini membangun ekosistem sendiri, sehingga nanti di ekosistem tersebut, di marketplace di ekosistem tersebut akan terbentuk marketplace ya, jual beli barang, jual beli jasa, peer to peer, sehingga CoinPi ini sebagai alat bayar di Pi Network ini akan sukses menjadi alat tukar nanti di ekosistem. Nah, baru setelah ekosistem kuat bisa nih kita open mainnet ya, dan bisa menggunakan CoinPi ini sebagai alat bayar teman-teman ya. Ya mudah-mudahan saja nanti setelah open mainnet banyak investor raksasa, web raksasa yang menerima CoinPi ini sebagai alat bayar untuk produk atau jasa mereka. Amin teman-teman ya. Oke teman-teman, silahkan nih bagi yang mau ikutan juga nih ya, data gold ini mudah-mudahan ini juga menjadi sesuatu, karena ini digadang-gadang tahun 2024 katanya akan listing teman-teman di market. Cuman memang perbedaannya sangat jauh dengan Pi Network. Ini hanya sebagai aset nanti diperjualbelikan di marketplace di exchange ya. Kalau ini mungkin nanti digunakan sebagai alat tukar teman-teman ya. Jadi visi misinya jauh lebih besar ya. Oke teman-teman, itu aja informasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu memang dapat sedikit memberikan pengetahuan baru bagi kalian, dan maaf apabila memang penjelasan saya kurang tepat ya, atau kurang kalian pahami. Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Salam putih, salam pionir. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.